Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, NIM 181515008 akan menjelaskan pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri bisa menggunakan pewarnaan Gram ataupun pewarnaan Ziehl-Neelsen atau yang disebut dengan pewarnaan tahan asam. Yang pertama di sini kita akan jelaskan pewarnaan Gram. Jadi tujuan dari pewarnaan Gram adalah melihat bentuk ataupun morfologi dari suatu bakteri dan juga bisa melihat sifat ataupun reaksi dari si bakteri bila diberikan pewarnaan Gram. Nah, perbedaan warna yang disebabkan oleh tebal tipisnya lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Jadi, apabila di dalam dinding bakteri tersebut terdapat lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, yaitu seperti 30 lapisan, maka bakteri Gram tersebut dapat disebut sebagai bakteri Gram positif. Dan warna yang diberikan pada bakteri Gram positif itu adalah ungu, karena pada saat lapisan peptidoglikan itu tebal, maka dinding sel tersebut permeabilitasnya kurang sehingga kompleks kristal violet itu tidak dapat keluar. Nah, kebalikannya jika bakteri Gram negatif, maka lapisan peptidoglikannya itu tipis, yaitu sekitar 1-2 lapis saja, sehingga permeabilitasnya meningkat dan memungkinkan adanya pengeluaran dari kompleks kristal violet. Nah, lalu alat dan bahan yang kita gunakan, pertama alat di sini kita gunakan objek gelas, lalu sengkelit atau OC, kemudian pipet tetes, kemudian lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Lalu bahan di sini ada biakan bakteri A dan B untuk membedakan apakah Gram positif atau Gram negatif, lalu larutan air garam fisiologis, satu set cat Gram, dan minyak imersi. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita membersihkan objek gelas dengan cara melewatkan di atas api sebanyak 2-3 kali. Kemudian bisa memberi tanda menggunakan spidol yang permanen untuk bakteri A atau bakteri B. Lalu kemudian kita panaskan OC. Lalu kita ambil bakteri yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan larutan garam fisiologis. Kemudian buka dulu penutup dari tabung reaksi tersebut menggunakan kelingking. Lalu kita ambil menggunakan OC yang sudah dipanaskan. Lalu tutup kembali tabung reaksi tersebut dan letakkan bakteri yang sudah diambil dengan OC tersebut di atas objek gelas. Diratakan dengan membentuk elips. Kemudian panaskan kembali OC sebelum diletakkan ke tempat yang seharusnya. Selanjutnya adalah memfiksasi sediaan. Sediaan yang sudah dibuat di atas objek gelas harus difiksasi agar tidak lepas pada saat dilakukan pewarnaan. Pewarnaan yang pertama kita berikan yaitu kristal violet. Kemudian kita diamkan 1-2 menit, kemudian kita bilas. Lalu setelah itu diberikan lugol selama 30 detik, kemudian dilakukan pembilasan. Lalu kemudian kita berikan alkohol. Tujuannya adalah di sini untuk menghilangkan pewarnaan. Nah, alkohol ini langsung dibilas, tidak perlu menunggu untuk dilakukan penyerapan. Lalu selanjutnya diberikan safranin. Safranin ini adalah warna yang dilakukan di tahap akhir dengan waktu 2 menit. Kemudian dilakukan pembilasan. Setelah itu dikeringkan dengan cara diletakkan di atas rak preparat untuk dikeringkan. Kemudian setelah itu kita amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Ini adalah contoh dari bakteri dengan diberikan pewarnaan Gram. Nah, yang pertama ini adalah bakteri Gram negatif. Kita lihat hasilnya di sini adalah warnanya merah. Untuk bentuknya sendiri itu bentuknya batang atau yang disebut dengan basil. Nah, untuk di slide kedua, di gambar kedua maksudnya, itu bentuknya bulat atau yang disebut dengan kokus. Lalu untuk warnanya di sini ungu, yang menandakan bahwa bakteri tersebut adalah bakteri Gram positif. Untuk selanjutnya itu ada pewarnaan Ziehl-Neelsen atau pewarnaan tahan asam. Di sini tujuannya adalah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Nah, pada pewarnaan Ziehl-Neelsen kita menggunakan cat Zn yang digunakan untuk menguji ketahanan sifat tahan asam dari bakteri. Nah,
Bakteri yang dimana tahan asam itu akan memberikan warna merah, sedangkan bakteri yang tidak tahan asam akan memberikan warna biru. Bakteri yang tahan asam itu dapat memberikan warna merah, itu disebabkan karena adanya asam mikolat yang terdapat di dalam dinding selnya, sehingga tampak berwarna merah. Asam mikolat ini itu berasal dari 50% lipid yang terkandung di dalam dinding sel dari bakteri. Untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya adalah objek glass, lalu menggunakan masker juga karena di sini kebanyakan bakteri yang tahan asam itu adalah bakteri yang sifatnya masuk ke dalam saluran respirasi. Nah, lalu ada singkelit atau OC, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada biakan bakteri atau sputum bisa kita gunakan, lalu satu set cat BTA atau ZN, dan yang terakhir adalah minyak imersi. Untuk cara kerjanya, yang pertama menggunakan masker, lalu membersihkan objek glass dengan cara melewatkan di atas api sebanyak 2-3 kali. Kemudian kita panaskan OC sebelum mengambil sediaan. Kemudian panaskan kemudian buka tabung reaksi yang sudah berisi bakteri. Lalu ambil bakteri tersebut menggunakan OC tersebut. Kemudian panaskan kembali mulut dari tabung reaksi dan kemudian ditutup. Nah, setelah itu kita letakkan sediaan yang sudah diambil dengan menggunakan OC di atas objek glass dan diratakan. Nah, setelah itu kita panaskan OC-nya sebelum diletakkan dan kemudian memfiksasi sediaan. Nah, untuk pewarnaan sendiri, objek glass diletakkan di atas rak preparat, kemudian kita berikan pewarnaan karbonfusin sampai menutupi seluruh permukaan dari objek glass tersebut. Kemudian kita lewatkan di atas api sebanyak 3 kali sampai menguap namun tidak mendidih. Lalu kita tunggu selama 5 menit, kemudian kita bilas dengan menggunakan air. Kemudian setelah itu diberikan alkohol, lalu kemudian segera dibilas. Yang terakhir adalah methylene blue selama 30 detik dan kemudian dibilas dengan air mengalir. Nah, kemudian juga dikeringkan, lalu kemudian kita amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Berikut adalah hasil pengamatan dari bakteri tahan asam. Di sini tampak bahwa bakteri tersebut berbentuk basil ya. Kemudian warnanya di sini terlihat merah seperti di slide, yang menandakan bahwa bakteri tersebut tahan terhadap asam atau BTA. Baik, sekian penjelasan saya tentang pewarnaan bakteri. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.